di mana anaknya, di mana istrinya, di mana orang tuanya, agar mereka bisa bersama-sama tinggal di dalam surga. Karena itu begini jamaah, pada waktu kita menaruh anak kita di pesantren atau mengajarkan kepada mereka tentang agama, hakikatnya itu adalah investasi yang besar untuk orang tuanya. Sehingga kita punya harapan seperti ini. Barangkali orang tuamu, wahai anakku, orang tuamu adalah orang yang dulu berlumur dengan maksiat. Bahkan waliyadzubillah dulu pernah melakukan praktek kesyirikan. Pernah main dukun atau aneka praktek kelenek yang lainnya. Mungkin ada banyak sekali penyimpangan akidah yang pernah dilakukan. Atau melakukan beberapa perbuatan haram dalam muamalah, transaksi riba, makan harta haram, dan seterusnya. Lalu orang tua punya harapan besar. Semoga dirimu, engkau wahai anakku, jauh lebih bersih dibandingkan bapakmu. Kemudian anaknya ditaruh di lembaga pendidikan Islami, dengan harapan dia hafal Quran, dengan harapan dia banyak menghafal hadis Nabi SAW, dan upaya itu ketika dilakukan, kita berharap ketika anak ini surganya lebih tinggi dibandingkan bapaknya, maka nanti bisa narik bapaknya kepada surga yang lebih tinggi. Subhanallah. Sehingga mungkin ketika di dunia anaknya jauh lebih hebat, lebih bertakwa dibandingkan bapaknya, manfaat besar yang akan didapatkan di yaumil akhir adalah anaknya ini nanti akan menarik bapaknya ke surga yang jauh lebih tinggi. Karena mungkin kita punya pengalaman yang lebih kelam sebelum kita kenal agama. Mungkin dulu kita rajin berbuat maksiat. Ada di antara kita yang banyak praktek riba. Ada di antara kita yang pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Bahkan sampai gede nggak kenal Quran, meninggalkan salat, gak pernah puasa Ramadan, dan aneka kemaksiatan yang lainnya. Kita berharap semoga anak saya, semoga anak kita jauh lebih bersih dibandingkan orang tuanya. Ketika anak itu lebih bersih, dia gak pernah kenal syirik, gak pernah kenal praktek penyimpangan akidah, gak pernah main dukun dari mulai lahir sampai dia dewasa, semoga surganya lebih tinggi. Itulah harapan yang bisa kita berikan pada waktu kita mencanangkan program pendidikan Islami bagi anak keturunan kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah menceritakan tentang keutamaan anak yang hafidh Quran. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah karrajulis syahib yaqulu li sahibihi hal ta'rafani ana alladhi kuntu asharu laylaka wa adma'u hawajiraka wa yudau ala ra'sihi tajul waqar wa yuksa walidahu khullataini la taqumu lahumad dunya wa ma fiha." Al-Quran datang kelak di hari kiamat. Al-Quran datang kelak di hari kiamat. Lalu Quran itu menghadap kepada orang yang rajin membacanya. Quran bertanya, "Hal ta'rifuni?" Anda kenal saya? Anda kenal aku? Ana alladzi kuntu asharu lailaka. Akulah dulu yang membuat kamu bergadang. Aku dulu yang membuat kamu enggak tidur. Karena baca apa? Al-Quran. Aku yang dulu membuat kamu itu kering tenggorokannya karena membaca Quran. Orang baca Quran, kalau lama jadinya apa Pak? Tenggorokannya kering. Seperti orang yang banyak bicara. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan bagi orang ini. Yudau ala ra'sihi tajul waqar.
Allah letakkan di atas kepalanya, Allah letakkan apa ini? Tajul waqar. Yang dipakai raja itu apa namanya? Mahkota. Mahkota kemuliaan. Wa yuksa walidahu khullatain, dan orang tuanya dikasih pakaian yang sangat bagus. Orang tuanya dikasih pakaian yang sangat bagus. Yang itu jauh lebih istimewa dibandingkan dunia seisinya. Fayaqulani, maka kedua orang tuanya bertanya. Kedua orang tua ini bertanya, Ya Rabbi, anna lana hadha. Ya Allah, dari mana saya kok bisa mendapatkan pakaian yang indah ini? Masya Allah. Pakaian itu nilainya jauh lebih mahal dibandingkan dunia seisinya. Fayuqalu lahuma, maka dikatakan kepada kedua orang tua ini, bita'limi waladikumal Qur'an. Disebabkan anakmu dulu mempelajari Al-Quran. Mungkin bapaknya ratau sinau Quran sampai tuwek ra iso maca. Tapi dia punya harapan besar, semoga anakku tidak seperti bapakku. Sehingga dia didik anaknya semaksimal mungkin untuk mengenal Quran, bisa membaca Quran, bisa menghafalkan Quran. Itulah harapan yang bisa kita miliki agar nanti anak ini memberikan manfaat bagi bapaknya. Coba jamaah. Umumnya orang itu merasa bangga ketika kapan? Bangga kepada anak ketika kapan? Ketika sang anak itu sukses dari sisi dunia. Alhamdulillah, anakku wis iso tuku lemah, wis iso nggawe omah, wis dadi lurah, wis iso ning Mekah. Terus apa meneh? Itu yang membuat orang tua bangga kepada anaknya. Karena dari sisi prestasi dunia. Padahal itu semuanya tidak memberikan manfaat sepeser pun bagi orang tuanya. Pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana anak dan harta itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat, kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Sehingga ketika orang tua punya anak yang mungkin anak itu secara kemampuan ekonomi tidak lebih unggul dibandingkan teman-temannya, tapi dia dalam masalah agama jauh lebih unggul, bisa jadi Pak, anak ini lebih bermanfaat bagi Anda ketika di yaumil akhir dibandingkan anak yang kaya namun dia tidak lebih unggul dalam urusan agama. Maka jangan remehkan ketika ada anak yang dia, anak saya itu gawene mau ning masjid, bar ning masjid ngaji, ya duwe gawean tapi tidak lebih hebat dibandingkan koncone. Kalau wis iso tuku omah, tuku lemah, dhek sik ngontraktor di mana-mana. Baik. Tapi ingat ya, dengan perjuangan anak mendekat kepada Al-Qur'an, bisa jadi itu yang akan memberikan manfaat bagi orang tuanya kelak di yaumil kiamah. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, mengarahkan anak untuk cinta agama itu investasi besar. Meskipun bisa jadi tidak memberikan keuntungan secara materi bagi orang tuanya. Ini teman-teman dari pondok mana? Dari Marhaban. Pondok Marhaban. Marhaban itu artinya selamat datang. Pondok baru, Marhaban. Masya Allah. Masya Allah. Baik, sudah nikah belum? Anak yang berada di pondok ya, antum bisa ngasih orang tua sebulan berapa juta? Bisa ngasih orang tua sebulan berapa juta? Malah apa Pak? Ngurangi jutaan orang tua. Orang tua yang malah keluar modal untuk investasi anaknya yang tinggal di pondok. Keluar sekian juta, Masya Allah. Tapi orang tua punya harapan besar. Meskipun bisa jadi secara materi anak saya tidak bisa memberikan apapun,
Namun kita punya harapan, semoga anakku